Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman katsiran jazila wa ba'd. Ya, syukur alhamdulillah di sore hari ini kita bisa bermajlis kembali. Kita berada di penghujung dari bulan Dzulhijjah ya. Sebentar lagi kita masuk bulan Muharram, memasuki tahun baru Hijriyah. Ya, semoga kita senantiasa dalam keadaan istiqomah dalam melaksanakan keislaman dan kita makin meningkat ketakwaan kita. Allahumma amin. Amin, amin ya Allah. Hari Ahad, insya Allah hari Ahad 1 Muharram. Iya, insya Allah. Ya. Terkait dengan PR-nya insya Allah aman ya, jadi tidak ada masalah. Kita bisa lanjut ke ayat selanjutnya di surah Al-Kahfi. Kita masuk di ayat yang ke-21. Ya, dari ayat 21 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, silakan 21 Pak Mazwar. Wa kadzalik. Baik, Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika a'tsarna, dan demikianlah kami perlihatkan alaihim atas mereka liya'lamu anna wa'dallah, agar mereka mengetahui bahwa janji Allah haqqun wa anna sa'ah, bahwa janji Allah benar dan bahwa kiamat la raiba fiha, tidak ada keraguan di dalamnya. Jadi dan demikianlah kami perlihatkan atas mereka agar mereka mengetahui bahwa janji Allah itu benar dan bahwa kiamat itu tidak ada keraguan padanya. Yatanaza'una bainahum, ketika mereka berbantah-bantahan di antara mereka, amrahum faqalu, ketika mereka berbantah-bantahan di antara mereka urusan mereka, faqalu, lalu mereka berkata, faqalu bunu alaihim bunyana, lalu mereka berkata, dirikanlah atas mereka bangunan. Rabbuhum a'lamu bihim, Tuhan mereka lebih mengetahui tentang mereka. Qala alladziina ghalabu an amrihim, berkata orang-orang yang mengalahkan atas urusan mereka, lanattakhidzanna alaihim masjida, sungguh pasti kami akan menjadikan atas mereka tempat beribadah. Ya. Wa kadzalika atharna, dan demikian itulah kami perlihatkan alaihim pada mereka. Jadi mereka di sini terkait dengan para pedagang dan juga kaum di saat itu ketika mereka mendapati apa yang terjadi pada orang yang membeli ini ya. Jadi yang ternyata dirhamnya sudah ratusan tahun. Ya, jadi mereka curiga dan kemudian mereka biar bisa melihat. Nah, di sini Allah jelaskan, jadi merekanya kembali pada mereka-mereka itu. Ya, nanti menjelaskan ayat 20 ya, bahwasanya ayat 20 mereka-mereka atau orang-orang di negeri itu jika mendapati Ashabul Kahfi, Ashabul merasa mereka nanti akan bisa dirajam ya. Ya, nah ini yang melanjutkan pada ayat 20 itu, wa kadzalika atharna alaihim, dan demikian itulah kami memperlihatkan pada mereka, jadi dari uangnya itu terlihat pada mereka, anna wa'dallah haq, bahwasan janji Allah itu benar, wa anna sa'ata la raiba fiha, dan bahwasanya hari kiamat itu tidak ada keraguan di dalamnya. Ya, jadi memang di saat itu sudah ada muslim-muslim di sana, yang jelas rajanya berbeda dengan 300 tahun sebelumnya ya, berbeda. Ya, tetapi di antara mereka belum semuanya kemudian yakin dan beriman pada hari akhir ya. Jadi Allah perlihatkan tanda-tanda kebesaran ini. Jadi mereka tahu Ashabul Kahfi yang sudah beratusan tahun.
menunjukkan la raiba fiha, tidak ada keraguan terkait hari kiamat. Idh yatanaza'una bainahum, ketika mereka berselisih di antara mereka. Jadi mereka memperselisihkan terkait dengan Ashabul Kahfi. Amrohun, akan urusan mereka. Nah, ya, jadi urusan mereka ini terkait dengan Ashabul Kahfi ini, benarkah mereka bisa masih ada selama 309 tahun gitu ya. Ya, sehingga faqalu banu alim bunyana. Ya, mereka berkata, bangunkan atas mereka sebuah bangunan. Ya, jadi karena menghormati Ashabul Kahfi, yang mereka bisa mendapatkan petunjuk, mereka bisa mendapatkan hidayah karena adanya Ashabul Kahfi ini, ya, yang bisa hidup sampai 309 tahun, itu pun berada di goa itu ya. Ya, jadi sehingga mereka punya ide untuk membangun sebuah bangunan di goa itu. Rabbum alam bihim. Nah, ada yang berkata Tuhan mereka lebih tahu akan mereka. Ya, jadi ini terkait dengan kematian Ashabul Kahfi, yang tentunya apakah perlu dibangun masjid atau perlukah dibangun bangunan pada kuburan mereka. Nah, ini tentu Allah lebih tahu ya. Jadi artinya ada orang-orang yang mereka punya rasa iman di situ. Ya, jadi sehingga ide untuk bangun bangunan itu tadi tidak dilaksanakan gitu ya. Ya. Qala alladziina ghalabu ala amrihim, tetapi berkata orang-orang yang mereka memenangkan atas urusan mereka, atau orang-orang yang mereka berkuasa atas mereka. Lanattakhidanna ali masjidah, kami akan bangunkan masjid untuk mereka. Ya, nah di sini kita dapati yang pertama ada usulan dari orang-orang itu untuk membangun sebuah bangunan, ya, artinya kuburannya akan dibuat sebuah bangunan di sana. Ya, kemudian ada lagi yang usul bahwasanya tidak perlu dibuat bangunan karena Allah lebih tahu apa yang terbaik buat mereka. Jadi biarkan saja mereka, begitu ya. Ya, nah kemudian penguasanya itu lebih menang terhadap keputusan yang diperdebatkan di antara mereka ya. Jadi penguasanya ternyata yang Allah sebut dengan istilah qala alladziina ghalabu ala amrihim. Nah, ini orang yang berkuasa di saat itu memenangkan urusannya dan mengatakan lanattakhidanna ali masjidah. Kami benar-benar akan membangun masjid untuk mereka. Nah, ini sebuah kesalahan ya. Ya, jadi karena kuburan tidak boleh dibangun, apalagi kuburan kemudian dibuat masjid di situ ya. Ya, jadi itu ayat 21 ini terkait dengan ide orang-orang di saat itu idenya bukan dibenarkan ya. Ini kalau kita kembali pada penafsiran ya, terkait dengan hal ini, maka Rasul termasuk yang melarang itu ya. Jadi ini adalah ide dari orang-orang terdahulu di masa itu gitu ya, yang mereka punya ide untuk membangun bangunan gitu ya. Ada juga yang punya ide untuk dibiarkan saja, Allah lebih tahu akan urusan Ashabul Kahfi. Ya, kemudian penguasanya ternyata lebih cenderung untuk dibangun masjid ya. Jadi meskipun ada ide membangun masjid, tapi ternyata dalam syariat itu dilarang ya. Jadi tidak boleh membuat masjid di kuburan di situ, atau tidak boleh menjadikan kuburan itu dibangun ya. Ya, jadi sehingga ini tetap diwaspadai. Kenapa? Karena orang ketika tidak memahami ayat 21 ini, nanti bahkan mengimplementasikannya jadi salah ya. Tidak sedikit di antara kuburan-kuburan yang dibangun, kemudian ada masjid di situ gitu ya. Maksudnya kuburannya dibuat masjid di situ, di dalamnya ada kuburannya gitu ya. Ya, nah kalau sudah begitu sudah menyalahi aturan ya. Ya, jadi ayat 21 ini ketika dibaca tentunya kita akan berusaha untuk memahaminya, bagaimanakah inti permasalahan dalam ayat 21 ini. Ya, jadi yang berselisih ini adalah orang-orang di saat itu yang mereka memperselisihkan terkait apa yang akan mereka lakukan untuk Ashabul Kahfi yang sudah meninggal itu ya. Ya, nah tentunya tadi dibangun juga tidak boleh dalam syariat itu ya. Nah, kemudian apalagi dibangun masjid Saya lagi zoom ya, di sini. karena tadi termasuk salah satu yang dilarang dalam melaksanakan sholat adalah kita dilarang sholat di kuburan gitu ya. Jadi otomatis tidak mungkin kuburan dijadikan sebagai masjid. Pak Herman di mana? Ya, jadi ayat 21 ini nanti tegas sekali terkait dengan hukum membangun masjid di kuburan ya, bahwa haram hukumnya. Ya, juga terkait dengan membangun bangunan di kuburan maka juga termasuk yang dilarangnya. Ya, makanya kita dapati semua kuburan di Arab Saudi sekarang ini sama, antara kuburan orang biasa dengan kuburan raja, semuanya sama, tidak dibeda-bedakan ya. Ya, jadi karena tadi terkait dengan jangan sampai ada pengkultusan terhadap orang-orang tertentu gitu ya. Meskipun di negeri kita ternyata masih ada yang dibedakan ya.
Ya, jadi ada kuburan orang-orang tertentu yang dibangun di sana. Ya, kalau kuburan Rasul kita ingat ya, yang pernah kita singgung sebelumnya bahwasanya kuburan Rasul itu kalau terkait dengan bangunannya sejak awal sudah ada bangunan karena itu adalah rumah Rasulullah atau rumah Aisyah radhiyallahu anha ya. Ya, kalau terkait dengan pengamanan ada tembok timah kanan kiri depan belakang sampai bawah itu tentu karena keamanan gitu ya. Ya, tapi ya itu tadi itu adalah rumah Rasulullah gitu ya. Ya, yang tetap menjadi rumah Rasul hingga sekarang dan menjadi dalil bukti daripada dalilnya Raudhah gitu ya. Jadi antara rumahku dan mimbarku adalah Raudhah. Jadi sehingga rumah Rasul ya tetap di situ dan disitulah kita mendapati terkait dengan keberkahannya ya. Ya, jadi sehingga apa yang kita baca di ayat 21 ini tentunya kita pahami tidak ada bangunan masjid yang dibolehkan di kuburan-kuburan atau bangunan-bangunan yang lainnya. Ya, jadi ini hanya perselisihan orang-orang terdahulu ya terkait dengan itu. Ya. Nah, kita masuk di ayat berikutnya, ayat yang ke-22 ya. Ini panjang sampai di Waqaf yang kedua ya, sampai di Waqaf yang ketiga. Sampai di wathaminum kalbuhum ya, sampai wathaminuhum kalbuhum. Ya, silakan Bu Linda dari saya kuluna. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sayaquluna salasatu rabi'uhum kalbuhum. Orang-orang yang saling berdebat soal jumlah pemuda kafir. Mereka bertiga, yang keempat dari mereka adalah anjing mereka. Wa yaquluna khamsatun sadisuhum. Dan sebagian yang lain berkata, mereka 5 orang. Yang keenam adalah anjing mereka. Rajma bil ghaib, perkiraan terhadap yang gaib. Wa yaquluna sab'atun, dan sebagian lain mengatakan mereka berjumlah 7 orang. Wasa minuhum kalbuhum, yang kedelapan adalah anjing mereka. Ya, sampai situ. Saya kuluna akan berkata, mereka di sini adalah orang-orang baik di masa itu atau sesudahnya ya. Ya. Ya, nah ya ini kembali pada kalau ada sa berarti menunjukkan yang sesudahnya. Yaitu memastikan ada kata sa di situ ya. Saya kulun akan berkata orang-orang. Salah satu robium jumlah mereka adalah 3. Robium kalbuhum dan yang keempat adalah anjing mereka. Wayakulun dan mereka juga akan berkata, mereka berselisih, mereka berkata, khamsatun jumlah ashabul kafi ada 5. Sadisum kalbuhum yang keenam adalah anjing mereka. Rojman bil ghaib ini sebagai perkiraan terkait dengan hal yang ghaib gitu ya. Ya, jadi karena mereka tidak menyaksikan atau orang-orang sesudahnya tidak melihat dan seterusnya. Jadi sehingga itu sebagai perkiraan akan sesuatu yang ghaib ya. Wa yaquluna sab'atun, di antara mereka juga ada yang berkata jumlah ashabul kafi itu 7. Wa thaminuhum kalbum, dan yang ke-8 adalah anjing mereka. Ya, jadi terkait dengan jumlah ini berarti tadi berselisih, ada yang mengatakan 3, ada yang mengatakan 5, ada yang mengatakan 7 ya terkait dengan jumlah ashabul kafi itu. Ya. Nah, berikutnya kita mendapati penjelasannya pada kata kul. Ya, silakan Pak Abid pada Qurrabi a'lamu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qur rabbi a'lamu bi iddatihim. Tuhanku lebih mengetahui dengan bilangan mereka. Ma ya'lamuhum illa qalil. Mereka tidak ada yang mengetahui kecuali sedikit. Fala tumari fihim
maka janganlah kamu bertengkar tentang mereka. Illa miro'an lohiro, melainkan pertengkaran lahir. Wala tastafti fihim, dan jangan kamu menanyakan tentang mereka. Minhum akhada, di antara mereka seseorang. Ya. Kul Robbi, katakan Seseorang di antara mereka. Ya. Kul, katakan Muhammad, Robbi a'lamu bi'iddatihim, Tuhanku lebih mengetahui akan jumlah mereka. Ma ya'lamu illa qalil, tidak mengetahui akan mereka kecuali sedikit. Fala tumari fihim illa mir'an dhahira, maka janganlah kalian berdebat, ya, janganlah engkau berdebat dengan mereka kecuali perdebatan yang tampak dari luar saja. Ya, jadi ini maksudnya berbantahan dari lahir saja, tidak dibawa ke hati, tidak sampai sakit hati dan seterusnya. Jadi perdebatan biasa, ya, jadi yang dohirnya saja. Wala tastaftifihim, dan janganlah engkau meminta atau bertanya tentang mereka, minhum ahada, terhadap mereka atau terhadap siapapun, ya. Jadi artinya Rasul dilarang bertanya pada siapapun berapa jumlah mereka. Ya, jadi Rasul hanya cukup mengatakan Robbi a'lamu bi'iddatihim, Tuhanku lebih mengetahui akan jumlah mereka. Berarti terkait dengan jumlah ini tidak penting di situ, ya. Yang penting di sana ada Ashabul Kahfi dan jumlahnya memang lebih atau 3 ke atas gitu, ya. Ya, jadi tadi terkait dengan jumlahnya yang diperdebatkan itu tidak menjadi tidak menjadi inti dari permasalahan gitu, ya. Apakah mereka itu 3, 5 atau 7 tidak masalah bagi umat. Yang jelas Ashabul Kahfi ini adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah, ya, yang mereka bisa berada di gua itu hingga 309 tahun itu, ya. Nah, itu yang terpenting. Ya, menunjukkan bahwasanya manusia mereka wajib percaya dengan hari kiamat dan wajib percaya dengan hari kebangkitan, ya. Karena ternyata ada orang yang mereka dibiarkan oleh Allah takdirkan tertidur sampai 309 hari dan tidak ada masalah, ya, masih tidak hidup lagi. Kalau bicara terkait dengan makanannya, bagaimana makanannya, nah itulah tadi terkait dengan kekuasaan Allah. Jadi artinya orang tidak boleh berbantahan atau berdebat terkait dengan jumlah, ya. Karena fokus atau inti permasalahannya bukan dengan jumlahnya. Ya, jadi nanti agar orang tidak salah persepsi, karena seringkali orang itu akan menanggapi sebuah kisah, sebuah cerita itu dengan tanggapan yang macam-macam gitu, ya. Jadi tadi intinya bukan pada jumlah, intinya adalah pada tauhid di situ, ya. Ya, jadi keyakinan terhadap Allah, ya, dan kepercayaan manusia terhadap hari kiamat, bahwasanya hari kiamat itu pasti ada. Ya, kenapa begitu? Karena kita dapati perdebatan bahkan sampai sekarang ini ada orang yang berdebatnya bukan malah mendebatkan tauhidnya gitu, ya. Mereka bukan ambil pelajaran dari tauhidnya, tapi bahkan sekarang ini ada orang yang berbantah-bantah terkait dengan anjingnya gitu, ya. Lah, Ashabul Kahfi kan bawa anjing. Ya, boleh dong kita bawa anjing misalkan gitu, ya. Ya, nah itu kalau orang sudah mempelajari bagaimanakah anjing buruan dibolehkan dalam syariat di situ, ya, tentu mereka tidak mungkin akan memperdebatkan terkait dengan anjing di situ, ya, karena inti permasalahan pada Ashabul Kahfi ini adalah terkait dengan tauhid. Jadi bukan pada jumlah, bukan pada anjing, bukan pada yang lainnya, tapi pada tauhid. Nah, ini tentu mengingatkan kita semua bahwasanya apa yang diperdebatkan oleh mereka tidak penting di situ, ya. Rasul tetap diperintahkan oleh Allah untuk mengatakan Robbi a'lamu bi'iddatihim, Tuhanku lebih mengetahui akan jumlah mereka. Ya, menunjukkan tadi jumlah tidak penting di situ. Yang penting adalah ini ada orang-orang yang punya semangat yang luar biasa dalam menjalankan syariat Allah gitu, ya, hingga siap mendapati apa saja yang akan terjadi pada diri mereka. Ya, nah itu yang luar biasa pada mereka pelajarannya, ya. Ya, jadi kalau ada orang yang terlalu cetek berpikirnya gitu, ya. Jadi piara anjing, alasan Ashabul Kahfi juga bawa anjing gitu, ya. Nah, itu berarti tidak mendalam tadi terkait dengan pemahamannya akan itu, ya. Ya, jadi Ashabul Kahfi kalau diambil pelajaran dengan anjingnya saja, dan dia pun juga tidak paham bagaimanakah syariat menjelaskan terkait dengan memelihara anjing gitu, ya. Ya, jadi mestinya tadi dia tidak membenarkan apa yang dilakukannya dengan mengambil dalil Ashabul Kahfi.
Karena sebetulnya inti permasalahannya bukan terkait dengan anjingnya, tapi tadi terkait dengan tauhid. Ya. Ya, jadi jawabannya tegas sekali yang kita dapati dari Allah yang Allah sampaikan pada Rasulullah dengan kata kul, katakanlah Muhammad ya. Jadi Rasul tinggal mengatakan pada umat Robbi a'lamu bi'tatihim ya. Tuhanku lebih tahu akan jumlah mereka. Ya. Nah, disitulah yang kemudian kita akan sama-sama fokus bahwa Ashabul Kahfi pelajarannya adalah pada tauhid yang luar biasa kuatnya itu gitu ya. Ya, jadi sehingga mereka Allah berikan keberkahannya ya. Jadi hidup mereka berkah ya. Mereka dijadikan oleh Allah sebagai permisalan di situ ya, dan mereka juga tidak pernah tahu kalau diri mereka bakal dikenal oleh umat seluruh dunia gitu ya. Ya, kalau mereka adalah orang yang luar biasa tangguhnya dalam mempertahankan keimanannya. Ya. Ya, berikutnya kita masuk di ayat yang ke-23 Bu Elvia pada wala takulanna. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Wala taqulanna li syai'in, dan janganlah sekali-sekali engkau berkata kepada sesuatu, inni fa'ilun dzalika wada. Sesungguhnya itu orang yang melakukan itu besok. Ayat satu lagi karena pendek 24 illa ayyasha Allah, kecuali engkau katakan jika Allah menghendaki. Wadhkur rabbaka, dan ingatlah kepada Tuhan penciptamu, idza nasita wa qul asa ayyahdiyani rabbi, ketika engkau lupa, dan katakanlah semoga akan memberi petunjuk kepadaku Tuhan penciptaku. Bi aqraba min hadza rasyada, supaya aku lebih dekat dari kebenaran ini. ya. Wala takulanna, dan janganlah sekali-kali kamu sekali berkata. Jadi ini larangan, tidak hanya larangan biasa tapi larangan yang sangat ditekankan ya. Ada nun taukid di belakang mudhari'nya itu nun tasydid ya. Wala takulanna, dan janganlah sekali-kali engkau berkata li syai'in, akan sesuatu, inni fa'ilun dzalika ghadan, sesungguhnya aku akan melakukan ini besok. Ya, jadi aku akan melakukan besok gitu ya. Nah, itu yang dilarang keras ya. Ya, illa ayyasha Allah, kecuali dengan mengatakan insya Allah. Ya, jadi ini kembali pada orang-orang kafir Quraisy yang datang pada Rasulullah, yang mereka bertanya, dan itu tentu terkait dengan janji mereka ya, bahwasanya mereka akan beriman jika Rasul bisa menjelaskan siapa itu Ashabul Kahfi, atau apa itu Ashabul Kahfi dan seterusnya, karena memang mereka simpang siur ya mendapati berita atau kisah tentang Ashabul Kahfi. Ya, dan Rasul mengatakan kalau begitu besok aku akan menjelaskan. Ya, nah itu yang kemudian jadi pelajaran bahwasanya Rasul ketika berkata begitu, ternyata besoknya tidak turun wahyu terkait dengan Ashabul Kahfi ya, sehingga Rasul tidak bisa menjelaskannya. Ya, jadi Allah mengingatkan wala taqulanna li syai'in, jangan sekali-kali engkau berkata tentang sesuatu, inni fa'ilun dzalika ghadan, bahwasanya aku akan melakukan ini besok. Ya, jadi berarti kita semuanya tidak boleh ya berkata besok aku akan begini gitu ya. Kecuali kita berkata insya Allah, besok insya Allah saya akan begini. Ya, lusa saya insya Allah akan begini dan seterusnya gitu ya. Jadi tidak boleh tanpa kata insya Allah apa yang akan kita lakukan ya. Ya, jadi larangan keras di situ. Jadi kalau misalkan kita bicara terkait dengan dakwah ya, nah, ini kalau Allah menurunkan wahyu, ini kan akan pengaruhnya luar biasa ya. Oh, mereka akan percaya gitu ya pada Rasulullah ya. Tapi kenapa Allah kok tidak menurunkan wahyu terkait dengan Ashabul Kahfi? Padahal berkahnya sangat banyak di situ. Ya, mereka akan meyakini di situ ya, mereka akan mempercayai tentang kerasulan Rasulullah ya. Tapi ternyata Allah tidak menurunkannya gitu ya, karena tadi memberikan pelajaran. Ya, jadi artinya itu bukan sesuatu yang sederhana ya. Jadi kalau kita berkata saya akan begini besok, nah itu bukan hal yang sederhana. Ya, jadi pantangan bagi Muslim, mereka berkata akan melakukan sesuatu, tapi tidak mengatakan insya Allah, gitu ya. Ya, jadi ini tadi pelajarannya dari ayat 23 itu tentu sangat syarat dengan
dengan tauhid ya, yang tentunya kita akan sama-sama jaga. Ya, jadi tadi orang-orang kafir Quraisy kalau misalkan Allah menurunkan akan mendapatkan tadi akan punya pengaruh besar kisah itu ya, tapi ternyata Allah tidak menurunkannya. Alasannya karena Rasul tidak berkata insya Allah. Ya, jadi Rasul adalah bashar, manusia juga. Ya, disitulah bentuk teguran Allah ya. Dan memang tadi terkait dengan apa yang belum Allah sampaikan terhadap Rasulullah ya, bahwasanya setelah kejadian itu Rasul tidak pernah berkata kecuali mengatakan insya Allah. Ya. Wa dzakur rabbaka idza nasid, dan sebutlah Tuhanmu atau ingatlah Tuhanmu ketika engkau lupa. Wa qul asa ayyahdiyani rabbi, dan katakanlah semoga Tuhanku memberikan petunjuk padaku li aqraba min hadza rasyada, agar dekat atau lebih dekat dengan petunjuk ini ya. Ya, jadi selain tadi mengatakan insya Allah ya, maka mengingat Allah selalu ya. Ya, jadi ini adalah sebagai wasilah seorang insya Allah mendapatkan petunjuk dari Allah ya, ketika mereka konsisten dalam berkata insya Allah dalam hal yang akan dikerjakannya ya. Kemudian selain itu ingat selalu pada Allah ya. Nah, ini termasuk menjadi wasilah ya untuk mendapatkan petunjuk dari Allah ya. Ustaz, Ya, silakan. itu pada zaman Nabi itu kan komunikasi belum seperti sekarang ya. Tapi dengan membaca Ya. ayat ini kelihatannya satu ayat turun tuh bisa langsung nyebar ke semua gitu. Gimana caranya tuh ya? Oh ya. Ya, Sehingga itu tadi ya, jaringan di masa Rasulullah itu luar biasa ya. Ya, jadi Rasul ketika menyampaikan itu kan para sahabat itu paham ya, tugas mereka menyampaikan pada yang lain. Jadi para sahabat yang mendengar, jadi yang mendengar yang datang itu pasti mereka segera menyebarkan pada yang lainnya. Dan yang lainnya ketika mendapatkan berita itu menyebarkan lagi pada yang lainnya. Jadi mereka tidak menunggu esok, mereka langsung menyampaikan pada siapapun yang mereka jumpai, siapapun yang mereka temui. Makanya tidak ada kecanggihan teknologi seperti sekarang, tapi masif begitu ya. Makanya kalau kita misalkan mendapati ada berita terkait dengan hilal gitu ya, terdengar malam ini terlihat hilal ya, yang melihat hanya beberapa, tapi kok menyebar ke seluruh penjuru gitu ya. Itu menunjukkan bahwasanya yang mendengar langsung menyampaikan pada yang lainnya dan diteruskan terus gitu ya. Bahkan tadi kebiasaan orang-orang dahulu ada yang mendatangi, kalau misalkan tetangganya tidak tampak, didatangi ke rumahnya gitu ya, disampaikan gitu ya. Ada teman-temannya yang dikhawatirkan dulu ini didatangi sampai seperti itu ya, memastikan kalau mereka mendapati berita ya. Ya, itu juga kita dapati ketika di saat ini sholat gerhana gitu ya. Ya, mereka kan tahunya gerhana itu ya di saat itu gitu ya. Di saat itu. Tapi kenapa mereka kok bisa tumpah ruah datang ke masjid dalam melaksanakan sholat gerhana, baik khusuf maupun khusufnya? Ya, tadi karena informasi begitu cepatnya gitu ya. Karena setiap individu dari muslim ya itu paham bahwasanya balighu anni walau ayat, mereka harus menyampaikan meskipun mereka mendengar itu hanya satu ayat disampaikan pada yang lainnya. Ya, jadi berarti ada greget di situ ya. Saya harus menyampaikan ini. Jadi tidak berhenti informasi itu pada dirinya sendiri gitu ya. Dia akan menyampaikan pada yang lainnya. Jadi itulah masifnya berita di saat itu ya. Jadi jaringannya betul-betul hidup ya, karena setiap muslim sadar mereka punya kewajiban ketika mereka mendapati informasi, mereka langsung menyebarkannya pada yang lainnya. Apalagi tadi terkait dengan wahyu itu ya. Ya. Ya, jadi informasi hilal disebarkan gitu ya. Informasi terkait dengan gerhana disebarkan. Ya, kalau sekarang itu kadang-kadang kita sedih ya, meskipun sudah geliatnya semangat orang beribadah sudah bagus gitu ya, ketika gerhana gitu ya. Ya, tapi kan masih banyak yang mereka tidak sholat gerhana. Yang datang ke masjid ya itu aja gitu ya. Padahal jauh-jauh sebelumnya sudah tahu gitu ya, bahwasanya di tanggal sekian, di hari sekian, jam sekian, sampai sekian akan terjadi gerhana gitu ya. Nah, tapi situasinya tidak seperti Jumatan gitu ya, tidak seperti sholat tarawih, kalah lah gitu ya. Ya. Ya, artinya umat itu mereka ketika mendengar informasi zaman sekarang ya, jangankan mereka menyampaikan pada yang lainnya gitu ya, dia tahu saja nggak datang gitu ya.
Ya kita nggak mungkin lah nggak mungkin lah zaman sekarang ya. Kok banyak orang yang nggak tahu itu, kayaknya nggak mungkin gitu ya. Ya karena yang datang ke masjid itu ternyata ya itu aja. Kalau pas gerhana ya. Jadi artinya kedatangan umat di masjid di saat melaksanakan sholat gerhana itu tidak seperti ketika sholat tarawih. Itu ya. Itu fakta yang terjadi. Ya Allah, kasihan benar. Iya. Ya, berikutnya kita masuk di ayat di ayat 25. 25 Bu Husna, silahkan. Ayat 25. Ya, 25 pada walabithu. Ya. Itu yang ayat pendek itu, Pak. Oh ya, walabithu. Walabithu fi kahfihim itu ya, ayat 25. Satu baris kan? Oh ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walabithu fi kahfihim salasa mi'ati sinina dan mereka berdiam di dalam gua mereka selama 300 tahun dan ditambah 9 tahun. 9 hari. Oh ya. Sudah. Satu lagi, itu pendek ya. Di 26-nya kulillah. Allahu a'lamu bima labisu lahu ghaibus samawati wal ardh. Abshir bihi wa asmi ma lahum min dunihi min waliyyin wa la yusriku fi hukmihi ahada. Karena Allah lebih mengetahui berapa lama mereka berdiam dalam gua. Baginya lah keghaiban langit dan bumi. Alangkah terang penglihatannya dan alangkah tajam pendengarannya. Tidak ada bagi mereka seorang pelindung selain Dia, dan Dia tidak bersekutu kepada seorang pun di dalam mengambil keputusannya. Iya. Walabithu dan mereka berdiam, maksudnya mereka berdiam fi kahfim di gua mereka itu. mi'ati sinin selama 300 tahun wazdatu tis'a dan bertambah dan ditambah tis'a 9 tahun. Ya, jadi ini bahasanya 309 tahun tapi Allah gunakan dengan bahasa begitu ya. Jadi mi'ati sinin wazdatu tis'a. Ya, itu bahasa-bahasa yang tadi digunakan untuk bisa menyanjung ya terkait juga dengan istilah alf ila khamsin ya 1000 kurang 50 pada usia Nabi Nuh ya, yang Allah juga memberikan sanjungan dengan istilah dengan kalimat seperti itu. Ya, nah di sini kita dapati salathimatin sinin ya 300 tahun wazdatis'a dan ditambah dengan 9 tahun. Kul katakan Muhammad Allah alam bima labitu, Allah lebih mengetahui terhadap berapa lama labitu mereka berada atau mereka tinggal di gua itu atau mereka berada di gua itu. Lahu ghaibus samawati wal ardh. Ya, bagi Allah rahasia meliputi langit-langit dan bumi. Absir bihi wa asmi. Ya, jadi absir bihi ini alangkah terang penglihatan ya. Wasma ya, wa asmi ya. Dan juga alangkah tajam pendengaran itu. Malahu min dunihi wali, tidak ada bagi mereka seorang pelindung pun selain daripadanya, maksudnya selain daripada Allah. Wala yusyriku fi hukmi ahada, dan Allah tidak bersekutu dengan siapapun dalam menetapkan keputusannya. Ya, jadi Allah tidak bersekutu dengan yang lainnya, itu murni dari Allah. Ya.
Ya, jadi sehingga seorang tentunya tidak syirik pada Allah ya. Ya, jadi karena Allah menentukan sendiri, Allah tidak menentukan bersama yang lainnya. Ya, jadi terkait dengan Allah alam bima labithu, nah ini terkait dengan waktunya Allah beritahukan ya. Tapi terkait dengan jumlah tadi yang kita tidak mendapati kecuali Allahu alam terkait dengan itu jawabannya ya. Tapi kalau untuk untuk perdebatan terkait dengan waktunya, nah ini Allah jelaskan 309 tahun ya, yaitu tentunya agar bisa diambil pelajaran karena memang 309 tahun ini yang tentu akan menjadikan manusia takjub ya. Ya, itu yang akan menjadikan takjubnya itu. Tapi kalau terkait dengan jumlah tadi, apakah 3, apakah 5, apakah 7, ya itu berarti menjadi hal yang biasa ya terkait dengan jumlah. Iya, nah di sini kita dapati bahwasanya segala rahasia langit dan bumi adalah milik Allah, menunjukkan bahwasanya kita disuruh untuk bisa yakin terhadap apa yang telah Allah tetapkan, segala rahasianya baik itu antara langit dan bumi. Ya. Nah di sini kita juga mendapati di ujung ayat ini terkait Allah yang tidak bersekutu dengan yang lainnya ya. Ya, jadi mengajarkan akan tauhidan yang luar biasa dalam ayat ini. Ya, selanjutnya kita masuk di ayat 27 pada watluma uhiya Bu Wardi, silakan. Mic-nya belum dibuka Bu Wardi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'lu ma uhiya ilaika min kitab. Dan bacakanlah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kitab. Rabbika la mubaddila. Kitab Tuhanmu tidak ada yang merubah. Di kalimatihi walan tajida min dunih. Walan tajida min dunihi multahada. Tidak ada yang merubah bagi kalimat-kalimatnya, dan tidak kamu mendapatkan dari selainnya tempat berlindung. Iya. Watlu dan bacakanlah ya ma uhiya ilaika apa yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad min kitab dari kitab min kitab rabbik dari kitab Tuhanmu. Ya, nah di sini kita mendapati Rasul diperintahkan membacakan, menyampaikan apa yang telah diwahyukan ya. Nah, jadi begitu juga kita semuanya juga diperintahkan akan menyampaikan pada yang lainnya. La mubaddila li kalimati, tidak ada yang dapat menggantikan kalimat-kalimatnya. Walan tajida min duni multahada, dan engkau tidak akan mendapatkan tempat berlindung selain daripadanya. Jika Allah menyebut dengan kata lan ya. Ya, jadi tidak akan, jadi manusia tidak akan mendapatkan tempat berlindung selain daripada Allah. Jadi sehingga mesti minta perlindungan pada Allah bukan pada yang lainnya. Ya, jadi ini ayat 27-nya menegaskan terkait dengan itu ya. Jadi kalau kita baca ayat ini kita akan merasa menjadi mukhotob ya, orang yang diajak bicara oleh Allah ya. Kalau kita meresapi kalimat-kalimat ini. Ya, jadi sehingga kita juga bisa menyampaikan tadi tugas kita menyampaikan pada yang lainnya dari wahyu yang Allah sampaikan pada Rasulullah ini. Ya, dan semoga kita termasuk ulama yang disebut oleh Rasulullah ya, bahwa ulama warathul anbiya ya, jadi ulama adalah pewaris para nabi. Ya, jadi ini tugas semuanya. Jadi setiap muslim mereka punya tugas untuk menyampaikan pada yang lainnya. Tadi sehingga terkait dengan informasi apa saja itu bisa tersebar ke mana saja di situ ya. Ya, jadi kalau di masa Rasul tadi yang sempat kita bahas ya, tidak ada koneksi yang cepat seperti sekarang ya, tapi semuanya serba masif ya dan teratur ya informasi yang tersampaikan ya. Jadi mereka juga tidak terkena hoax gitu ya karena rata-rata orang yang menyampaikan adalah orang yang bertanggung jawab di situ ya, bukan orang fasik gitu ya. Jadi yang menyampaikan memang dia mendapati informasi yang jelas, dia sampaikan pada yang lainnya. Jadi tadi terkait dengan berita kapan berita tentang gerhana gitu ya.
Ya, mereka datang di situ karena informasinya valid ya. Jadi mereka yang menyebarkan itu ya memang mereka mendapatkan berita informasi dari sumbernya. Nah, kemudian dia menyampaikan, nah itu tadi sanadnya tetap nyambung terus gitu ya. Jadi mereka bisa mempertanggungjawabkan dari informasi yang mereka sampaikan karena sanadnya nyambung terus. Ya, dan mereka juga tadi punya tanggung jawab terhadap itu ya. Ya, jadi kalau kaum muslimin di zaman sekarang ini punya rasa kewajiban begitu, itu tentu akan luar biasa gitu ya. Ya, Ustaz, mau akan tanya luar Ustaz. biasa. Ya, silakan. Itu kan zaman Nabi itu kan dari satu tempat ke tempat yang lain kan jauh dan tidak ada alat komunikasi. Kok bisa sesegera itu semua bisa berkumpul? Ya, ya. Tadi terkait tanggung jawab masing-masing ya. Ya, jadi siapapun dia akan menyampaikan pada orang yang dikenalnya. Iya, ya dia akan mendatangi kerabatnya, dia akan mendatangi tetangganya, dan begitu terus mereka menyampaikan pada yang lainnya. Ya, dan informasi itu tersampaikan di situ ya. Iya, tersampaikan semuanya. Nah, jadi terkait dengan hilal itu ya, kalau besok 1 Ramadan itu ya, Ya, terkait itu. hilal besok 1 Syawal gitu ya. Ya, jadi Ya. mereka tadi mendapati informasi memang luar biasa ya. Ya, dan memang masih bisa terjangkau seluruh Madinah. Ya, kenapa? Karena kalau di masa Umar bin Khattab di saat sudah sampai ke Yaman gitu ya, sampai ke Persia, itu kan kemudian menggunakan kalender di situ ya. Oh, Kalendernya kemudian pakai kalender Hijriah. kalender Hijriah yang Ya, perhitungannya adalah hisab ya, urfi, bukan ya, hakiki hisabnya ya, ya, tapi ya, pakai ya, sistem hisab ya. urfi. Nah, Jelas, hisab jelas. urfi itu karena begini, informasi yang disampaikan dari Madinah, jikalau dibawa ke Yaman, itu bisa berhari-hari di situ ya. Iya, Nanti dikhawatirkan mereka-mereka ini informasinya telat dan mereka tidak jadi berhari raya atau mereka tidak jadi melaksanakan Siyam Ramadan ya karena waktunya lama ya ya. sampainya sehingga pakai hisab urfi gitu ya. Nah, hisab urfi Bisa itu sudah kursi itu dipastikan kalendernya. Oh, hisab urfi apa itu? itu di saat itu dipastikan Muharram jadi Muharram Safar ya. Kalau Muharram itu karena ganjil gitu ya. Jadi sehingga 29. Ya, Oh, iya, kemudian iya. Safar 30, 29, 30, Oh, 29, 30 begitu terus gitu ya. iya, iya, Ya. iya. Jadi sudah ditetapkan apa jumlah hari dalam sebulan itu. Jadi kalau bulan Safar berapa hari gitu ya. Kalau Muharram berapa hari itu sudah ditetapkan. Ya, jadi sehingga tidak ada berita yang telat ya karena sudah ketahuan ya. Nah, pokoknya kalau tanggal ini berarti jelas mereka akan melaksanakan puasa, tanggal ini jelas mereka akan melaksanakan hari raya. Tapi tetap tadi mereka membuktikan dengan ru'yah di situ ya. Nah, jadi ada kalendernya, tapi mereka tetap buktikan dengan ru'yahnya. Ya. Ya, baik Ustaz. Oh ya, Bu Anida membaca ayat yang ke-27 dari Watlu ma uhiya. Surat Al-Kahfi ya Ustaz. Ya, Al-Kahfi, ya, ayat yang ke-27 pada Watlu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watlu ma uhiya ilaika min kitab dan bacakanlah apa yang diwahyukan kepadamu yaitu kitab Rabbika Tuhanmu la mubaddila li kalimatih, tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimatnya, walan tajida min dunihi multahada, dan engkau tidak akan dapat menemukan selain kepadanya tempat berlindung. Ya. Ya, jadi terkait dengan watlu ma uhiya ilaika, bacakan apa yang diwahyukan kepadamu Muhammad min kitabi rabbik, dari kitab Tuhanmu. Ya, jadi kita pun juga demikian ya, akan menyampaikan pada yang lainnya. Ya. La mubaddila li kalimatih, tidak ada yang dapat menggantikan kalimat-kalimatnya. Nah, di sini tentu kontribusi kita semua gitu ya. Kita punya kontribusi ya sehingga tidak tergantikan kalimat-kalimat Allah itu. Makanya kalau Allah menyebut inna nahnu nazzalna dzikra, sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Qur'an, wa inna lahu lahafidun, dan sesungguhnya kami yang menjaganya. Ya, nah itu Allah menggunakan dhamir kami di situ ya.
Nah, kami itu dalam bahasa tafsirnya itu ada Allah, malaikat, Rasul, dan orang-orang beriman yang mereka turut untuk menjaga. Ya, makanya Allah menggunakan kami di situ ya. Jadi artinya kita mesti menjadi bagian daripada kami yang Allah sebut di situ. Ya, jadi la mubaddila li kalimati, tidak ada dapat menggantikan kalimat-kalimat Allah karena tugas kita semua adalah turut untuk menjaga ya. Ya, jadi apakah menjaga dengan mempelajarinya, apakah menjaga dengan mempelajari terkait dengan ilmu-ilmu alatnya, atau terkait dengan apa yang Allah sampaikan dalam ayat-ayat itu, ya. Walan tajida min duni multahada. Jadi yang jelas Allah sudah menggunakan lan di situ ya. Engkau tidak akan dapat atau engkau tidak akan mendapati tempat pelindung selain daripada Allah. Ya, jadi kalau kita misalkan tadi terancam, diancam seperti Ashabul Kahfi gitu ya. Ashabul Kahfi kan diancam ya. Ya. Tapi mereka yakin bahwa tempat berlindung mereka hanyalah Allah. Nah, keyakinan mereka itu yang kemudian menjadikan seluruh apa yang mereka rencanakan itu mantap gitu ya. Mantap dan terlaksana. Ya. Ya, jadi ketika mereka di hadapan raja itu mereka sudah apa yang mereka rencanakan sudah mantap gitu ya. Nanti kalau mereka dibeginikan atau dilakukan disiksa begini dan begitu, maka mereka sudah punya cara ya, dan mereka sudah terpikir yang paling aman tempat berlindung mereka untuk mencari tempat sementara adalah Gua Al-Kahf di situ ya. Ya, nah itu tadi terkadang keyakinan mereka dan mereka merasa itu adalah tempat yang aman bagi mereka. Ya, ya. Jadi keyakinan tidak ada tempat berlindung kecuali Allah yang menjadikan mereka juga tadi luar biasa keimanannya ya, dan mendapati keberkahan-keberkahan dalam mereka melaksanakan syariat Allah. Ya, ini insya Allah sampai di ayat 27 ya. Jadi halaman ini tadi secara keseluruhan itu mengingatkan orang-orang yang berselisih bahwasanya fakta benar-benar telah terjadi dan bisa dijadikan sebagai dalil ya, bahwasanya ada yang Allah takdirkan tertidur sama 309 tahun ya, tidak makan minum gitu ya, dan bisa hidup kembali ya, ya menunjukkan bahwasanya hari akhir atau yaumul hisab itu ada ya. Jadi itu untuk bisa menghilangkan persepsi buruk bagi orang-orang yang berselisih di saat itu ya. Ya, makanya yang ya makanya itu kalau turun ayat itu langsung dihafal sama sahabat dan semua orang muslim Pak Ustaz. Oh iya, itu yang luar biasa ya. Jadi ketika turun itu para sahabat mereka hafal dan yang lainnya mereka juga demikian. Ya, jadi yang hafal itu tidak hanya hadir, yang tidak hadir mereka juga hafal. Ya, karena belum ada dituliskan ya Pak Ustadz ya zaman itu. Iya, betul. Ya. Ya, oh begini. Kalau secara resmi tidak ditulis, tapi para sahabat itu ada yang mencatat gitu ya. Makanya kan para sahabat mencatatnya ada yang di bab pelepah kurma gitu ya. Macam-macam ya. Mereka mencatat. Di antara sahabat mereka mencatat ya. Jadi ada yang tidak mencatat tapi ada yang mencatat gitu ya. Tapi yang dikumpulkan dalam satu buku memang belum ada di situ ya. Ya, jadi artinya mereka memang sudah memulai dengan mencatat tadi. Ya. Boleh nanya Ustaz? Oh ya, silakan. Ini absir bihi wa asmi'. Absir sama asmi' ini seperti fi'il fi'il amar gitu ya Ustaz ya. Tapi kok di sini alangkah tajam kan fi'il amar. Gimana tuh Ustaz? Oh ya. Oh ya. Ya, jadi ini kalau diterjemah secara tekstual, absir ini berarti ini lihatlah dengan terang gitu ya. Nah, kalau asmi ini berarti dengarkan dengan tajam gitu ya. Ya, nah kalimat ini nanti masuk dalam istilah ma absara ya. Jadi ma absara alangkah terangnya penglihatan itu ya, juga ma asma'a ya, alangkah tajamnya pendengaran itu. Nah, dikaitkan dengan ma absara dan ma asma'a. Jadi meskipun bentuknya absir, bentuknya fil amr, tapi ketika diterjemah ternyata tidak diterjemah secara tekstual ya.
diterjemah seperti kalimat ini digunakan dalam kebiasaan orang-orang Arab. Ya, jadi memang mereka ketika menggunakan alangkah itu mereka tidak hanya pakai ma. Jadi kalau kebiasaan sehari-hari kan kita pakai ma ya. Misal begini, ma'ajaba alangkah menakjubkan gitu ya. Kalau misalkan hasan kan baik ya. Kalau alangkah baiknya itu ma'ahsana gitu ya. Kalau akbar itu besar gitu ya, lebih besar. Kalau ma akbaro alangkah besarnya. Nah, biasa menggunakan itu ya. Ma akbaro ya, dan mama yang lainnya gitu ya. Nah, ternyata kata absir seperti ini dan asmi ini juga tadi bisa dimaknai dengan makna itu. Jadi absir ini dimaknai dengan nama absara. Ya, jadi nanti kalau kita mendapati penjelasan syarah dari absir dalam bahasa Arabnya itu nanti ya. Itu nanti absir itu dimaknai ma absara. Nah, kemudian asmi itu dimaknai ma asma'a. Ya, nah kalau dalam bahasa kita kemudian diterjemah mengikuti makna yang dimaksud di situ ya. Jadi syarahnya dalam bahasa Arab pakai tadi ma absara ma asma'a ya. Kemudian dalam terjemahan ternyata menjadi alangkah terang penglihatan itu gitu ya. Kemudian asmi alangkah tancap pendengaran itu. Ya. Kalau Ya, jadi itu ini pakai terjemahnya ini berarti sudah ini memakai makna syarafnya di situ ya. Ya, jadi sudah menggunakan syarahnya. Jadi artinya sudah menggunakan bahasa tafsirnya. Jadi sudah tidak tekstual lagi di situ ya. Ya. Dan memang kalau kita terjemah misalkan kita ngikuti mengikuti aturan fil amr ya. Misalkan kita terjemah absir ya, perlihatkan misalkan gitu ya. Asmi perdengarkan. Mungkin kita juga masih agak bingung ya untuk memahami kalimat itu. Tapi ketika kita maknai, kita terjemah mengikuti bahasa syarafnya atau bahasa tafsirnya yang disebut tadi dengan kata ma'absara angka terang penglihatan itu gitu ya. Nah, itu nanti jadi lebih pas gitu ya ketika kita memahami kalimat itu. Baik, terima kasih Ustaz. Ya. Ya, sampai di ayat 27 ya, untuk PR-nya kita melanjutkan dari tamrin sebelumnya ya. Nah, tamrin 3 yang kemarin itu masih ada 6 lagi. Ya, kemarin dari 1 sampai 6 berarti sekarang kita masuk 7 sampai 12 ya. Ya. Oh ya, 7 sampai 12 ya. Sampai 12. Ya, mengingatkan ini isim-isim majrur yang kita tulis dipastikan jenis isimnya tampak jelas ya. Kita boleh pakai ma'rifah al gitu ya. Boleh pakai nakiroh tanwin kasroten gitu ya. 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 Itu majrur itu maksudnya apa yang itu apa namanya? Yang apa ya istilahnya Ustaz? Yang majrur kalau nakiroh kan itu kan umum. Ya. Kalau Ya. yang ini kan kalau ma'rifah itu khusus gitu ya. Memang ini anjurannya kita pakai ma'rifah anjurannya. Tapi kalau ada yang pakai kalau ada yang pakai nakiroh tidak disalahkan karena memang dia termasuk isi majrur yang nakiroh ya. Yang penting tadi kalau pakai nakiroh tegas ada tanwinnya. Kalau tidak ada tanwinnya nanti jadi salah kalimat itu di situ ya. Oh iya saya kurang tanwin betul Ustaz. Iya. Nakiroh pakai tanwin betul. Ya, jadi yang pakai nakiroh silahkan, tapi tanwinnya dipastikan. Yang pakai ma'rifah juga dipersilahkan. Kalau ma'rifah nggak pakai tanwin tapi pakai alif lam. Ya. Kalau ma'rifah berarti jelas alnya ya. Kalau nakiroh berarti jelas tanwinnya. Tanwinnya, iya. Ya, karena kalau isim itu tidak punya tanda padahal dia bukan mudhof, nah itu nanti dia jadi rancu ya. Jadi sehingga kita akan pastikan itu on off ini HP-nya baru belakangan barusan nyala jam 3:30. Ini juga baru datang tukangnya. Ini kok lama internet rumah. Alhamdulillah. Ya baik Ustaz, sudah jelas. Tapi disebut majrur itu kenapa Ustaz? Majrur karena dia dijarkan oleh huruf jar.
Ya. Oh, jar Jadi kalau majrur. Ya, ya. jadi kalau harfnya disebut harfu jarrin, Ya, kalau harfu isim yang dijarkan namanya isim majrur. Jadi isim majrur itu kalau diterjemahkan yang dijarkan. ya, ya, Yang jar dijarkan majrur, ya. ya karena memang itu bahasa Arab, jadi bisa kita terjemah hanya yang dijarkan saja. Baik, Jadi isim yang dijarkan. Ya. ya, baik Ustaz. Ya, oh ya, kemudian terkait dengan isim yang kita tulis dipastikan sesuai ya. Nah, misalkan kita menulis al-ilm, berarti kata-kata itu jelas sekali gitu ya. Nanti kalau Itu kan misalkan berarti tidak ternyata lamnya lupa gitu ya. Ya. Lamnya lupa hanya ain dan mim saja. Nah, itu nanti berarti Ya, maknanya pasti salah di iya situ betul ya. Ustaz. Ya. Jadi sehingga huruf-hurufnya berarti mesti tadi harus lengkap, yang sudah kita maksud itu huruf-hurufnya mesti pas ya. Kita bisa perhatikan lagi terkait dengan kata yang kita pilih. Ya. Baik Ustaz. Insyaallah. Ya. Ya, ini berarti ini bermain kamus lagi ya, karena kita mengisinya pakai isim yang kita jarkan nanti. Jadi menyesuaikan dengan makna kalimat yang ada. Ya. Yang jelas sekarang lebih ringan ya, kata Pak Abi tadi, ya kalau repot-repot buka kamus ya udah Google saja. Ya. Kamusnya juga di Yang HP. penting kalau kita pakai Google nanti untuk bisa memastikan valid itu ya, boleh bolak-balik di situ ya. Ya, jadi misalkan dari Arab ke Indonesia, nanti Indonesia ke Arab gitu ya. Atau boleh nanti bisa kita putar lagi. Indonesia ke Inggris, Inggris ke Arab, Arab Indonesia itu ya, putar-putar. Betul. Nah, nanti kalau ternyata begitu berarti valid insya Allah. Mengapa? Karena seringkali seorang ketika pakai Google itu ternyata terjemahnya nggak valid ya. Nah, karena dia belum mengecek lagi gitu ya. Jadi ngeceknya tadi berarti bisa bolak-balik. Boleh dua arah silahkan ya. Jadi Indonesia, Arab, Arab, Indonesia. Kalau lebih banyak biasa lebih valid ya. Indonesia, Arab, Arab, Inggris, Inggris, Indonesia. Diputer-puter ya. Nanti ternyata kalau hasilnya sama berarti insya Allah aman itu ya. Ya. Ya, kalau mahasiswa kan suka begitu ya. Dia menerjemah pakai Google Translate itu ya. Ternyata dia nggak ngecek ya. Oh, yang salah banyak itu. Ya, jadi nggak valid ya. Jadi kadang-kadang kan suka begitu ya, nggak tahu ya itu seperti apa. Yang jelas biasa kalau valid itu kalau kita sudah kita cek lagi di beberapa arah di situ ya. Jadi dua arah ya, minimal dua arah kita pakai. Nanti kalau ternyata hasilnya sama berarti insya Allah terjemahnya valid. Ya, itu insya Allah kita sampai di ayat 27. Ya, pekan depan kita akan masuk di ayat yang ke-28 sampai 34. Ya, dan tadi PR-nya paruh dari tamrin 3 ya. Nomor 7 sampai nomor 12. Ya, itu insya Allah. Ya, jadi pekan depan berarti sudah masuk di tahun baru ya. Insya Allah. Masuk di tahun baru. Hijriah. Ya. Ya, di tahun baru terkait dengan Muharram itu masih bulan haram ya. Ya, jadi masih bulan haram. Jadi seperti halnya Dzul Qa'dah dan Dzul Hijjah ya. Yang termasuk haram, dan di seluruh hadis juga oleh beberapa tafsir itu masuk surah Al-Fajr ya, walayalin asyar, yang 10 malam itu dikaitkan dengan 10 hari di bulan Ramadan, 10 hari terakhir gitu ya, dikaitkan dengan 10 hari awal di Dzulhijjah gitu ya, dikaitkan dengan 10 hari di Muharram. Nah, Muharram yang 10 hari mana Ustaz? Ya, jadi nanti kalau para jamaah tadi banyak berpuasa di hari-hari itu dipersilahkan, tapi jangan lupa yang ke-10-nya ya. Ya. Ya, kenapa? Ustaz bilang di Muharram 10 hari Ya, juga jadi ya? jangan lupa yang ke-10 atau hari yang ke-10 ya. Asyura. Oh, 10 Muharram. Ya. Itu baiknya. Ya. 10 aja juga boleh. 10 Ya. atau biar beda 10, 9 dan 10 gitu ya Ustaz. Ya, Oh, ya, boleh. silakan. Ya.
Tapi kalau Dan 10 juga tadi nggak masalah ya. Ada yang mau 9, 10 ya. Atau ada yang pengen dari awal dipersilakan juga. Tadi termasuk bagian penafsiran pada surah Al-Fajr ya. Yang dikaitkan walayalin asyar tadi 10 malam ya. Yang dikaitkan dengan 10 hari terakhir di bulan Ramadan, awal di bulan Dzulhijjah dan juga awal di bulan Muharram. Ya, ini Mas insya Allah. Tatatum, Ustaz. Ya, Mas jadi Tatatum, sampai ya. ketemu. Kenapa? Mas Tatatum, soalnya saya kalau untuk Oh saum ya, karena minum obat 3 kali jadi belum oh ya, berani. oh ya, oh ya. Jadi ini kalau puasa sunnah ya yang sakit kalau pas Ramadan saja punya rukhsah gitu ya, apalagi Iya, ketika sunnah ya. Ya, iya, ya. Kalau bisa untuk Asyuranya itu iya, bisa diusahakan gitu ya. iya, iya, di Ya, 10-nya aja ya. iya. Ya, Tapi Ustaz, semoga tadi itu dari mendapatkan mana cerita? keberkahan dari itu ya. Ya, dari mana cerita itu 10 Muharram itu hari untuk berbagi? Oh, tidak ada. Tidak ada Tidak ya. ada ya Ustaz ya? Ya, tidak ada. Itu tidak ada, dalil aslinya tidak ada. Itu kebiasaan orang-orang Syiah ya. Ya. Oh ya Allah, ini di tempat Orang saya Syiah, itu. orang Syiah itu di tanggal 10 Muharram itu kan mereka kan hari raya. Ya. Nah, kenapa ada istilah anak yatim? Karena memang cucu Rasulullah itu terbunuh di Karbala di situ ya. Ya Ah, Allah. ah. Husain terbunuh di Karbala. Nah, di situ kan ada keturunan di situ ya. Ya, jadi tadi kebiasaan orang Syiah itu selain berhari raya di tanggal itu, tadi mereka juga menyantuni anak yatim. Sebetulnya menyantuni kapan saja ya. Kalau dalam syariat kapan saja silahkan gitu ya. Yang penting tadi jangan dijadikan hari itu sebagai tadi ya hari anak yatim, tapi di Indonesia sudah Iya, mulai begitu gitu di ya. masjid saya Ya, gitu. kenapa? Karena ya biar tidak bau-bau Syiah lah gitu ya. Ya, jadi artinya kita biasakan tadi di waktu-waktu yang lainnya, tidak hanya di hari itu gitu ya. Jadi sehingga anak yatim tidak hanya berbahagia di 10 Muharram, tapi berbahagia juga di hari-hari yang lainnya gitu ya. Ya. Ustaz, Ya, karena kalau anak-anak yatim nanti kesannya mereka bahagia hanya di 10 Muharram saja, hari yang lainnya sedih gitu ya. Kok kayaknya Syiah banget gitu ya. Ustaz, saya mau nanya satu lagi Ustaz, masalah zakat Ya, mal. ya. Kan itu kan memang harus ada haul, ada apa namanya satunya? Ada Nisab. nisab. Terus maksud saya, kita kan udah kita bisa kira-kira di haulnya kita kapan, tapi kita bagi per bulan, tapi sebelumnya takut kita meninggal gitu Ustaz. Boleh? Oh, dipersilahkan ya. Boleh Jadi ya? kalau seorang itu membayar sebelum jatuh tempo Iya. dipersilahkan. Takutnya kita Ya, meninggal gitu kan ya, anak-anak nggak tahu. ya. Ya, sebetulnya kalau belum jatuh tempo itu insya Allah aman ya. Ya, Ya, karena belum Ustaz. jatuh tempo. Ya, Tapi tapi ya kalau yang kita ingin tadi berjasa. menunaikan sebelum waktunya dipersilahkan. Ya, Baik Ustaz. ya. Dan Jadi saya kalau lihat ya, saya tanya kenapa? dekat rumah, dekat belakang kompleks saya kan banyak kampung. Saya tanya, mereka lebih apa namanya ya, lebih mementingkan kalau kita kasih tiap bulan, misalnya apa untuk beli beras, apa untuk beli bayar sekolah gitu. Itu daripada kita kasih berapa bulan sekali, mending tiap bulan katanya. Itu lebih terpakai bagi mereka. Ya. Ya, ini insya Allah ya. Jadi kalau sebelum waktunya tetap dipersilahkan ya, dan tentu lebih baik untuk antisipasi ya. Iya, baik Ustaz. Ya, jadi haul itu tadi ada batas terakhir ya. Ya. Ya, itu insya Allah sampai ketemu di pekan depan di Tamrin 3 dari nomor 7 sampai 12 ya. Ya. Ya, untuk hari ini kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.